It's so hard to explain what I'm feeling, but I guess it's okay, 'cause I'll keep believing. There's something deep inside, something that's calling. It's calling you and I. It's taking us up high to healing. A simple act of kindness brings such meaning. A smile can change a life. Let's start believing and feeling. Let's start healing. Healing, you will be healed. Break every border. Given, you will receive. It's nature's order. There is a hidden force pulling us closer. It's calling you and I. It's calling us apart to healing. A simple act of kindness brings up meaning. A smile can change your life. Let's go healing and feeling. Let's start healing. Hearts in the hand of another heart, and in God's hand are all. And I takes care of another eye, and from God's eye nothing hurts. Seek only to give and you will receive. So heal and you will be healed. Heal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kesempatan hari ini di edisi hari Sabtu di tanggal 26 Desember 2020 yang bertepatan di tanggal 11 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam program Kesehatan Islami. Telah hadir di studio Bapak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia dan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang batuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tema kita hari ini tentang penyakit saluran pernafasan, tapi lebih kepada batuk ya Pak? Ya, karena gangguan saluran pernapasan itu kan banyak ya. Jadi takutnya nanti yang dengar, yang melihat tanya jawabnya kurang. Jadi saya batasin untuk batuk. Nanti next kita tambahin. Baik ya. Pak Alfian. Baik, silakan Pak Alfian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu ke-4 ya. Jadi kemarin saya berhalangan, hari ini ya harus, jadi sebulan tuh harus ada ya, walaupun berhalangan harus ada. Ya kemarin jemput anak di pesantren, jadi gak bisa hadir ya. Oke, kita akan bahas saluran pernapasan, tapi rincinya itu adalah batuk ya. Kenapa saya bahas hanya batuk? Karena banyak sekali nanti influenza ya, radang tenggorokan dan lain-lain ya. Jadi kalau saya bahas semua takutnya nanti nggak cukup untuk pertanyaan. Baik, kita mulai dengan pendahuluan ya. Bernapas secara sederhana merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan kembali. Bernapas dilakukan melalui hidung, dan di dalam hidung udara yang dihirup disaring ya. Udara yang terhirup kaya akan bahan penting yaitu oksigen. Selanjutnya udara tersebut menuju paru-paru melalui saluran pernapasan. Pada paru-paru di alveolus akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh sehingga tubuh dapat beraktivitas dengan normal. Saluran pernapasan merupakan jalur yang erat kaitannya dengan kegiatan manusia yaitu bernafas. Gangguan pernapasan dapat terjadi di sepanjang saluran pernapasan. Gangguan tersebut dapat berupa influenza, batuk, asma, dan sebagainya.
Berbagai jenis pengobatan tersedia untuk mengobati gangguan pernapasan, mulai dari pengobatan herbal, modern, serta alternatif yang dapat dipilih pasien untuk mengobati penyakitnya. Dalam paparan ini akan dibahas lebih dalam mengenai obat-obat herbal untuk gangguan pernapasan, ya, khususnya batuk. Nah, batuk merupakan refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran nafas. Batuk juga membantu melindungi paru-paru dari masuknya benda asing yang berasal dari saluran cerna atau saluran napas bagian atas. Batuk dibedakan menjadi dua, yaitu batuk berdahak atau batuk produktif, ya. Batuk berdahak adalah batuk yang mengeluarkan dahak atau sekret. Dahak berasal dari mukosa saluran nafas yang lepas dan memicu terjadinya batuk untuk mengeluarkannya. Apabila tidak dikeluarkan, dahak akan mengganggu pernapasan dan kemampuan paru-paru untuk melawan infeksi. 2. Batuk tidak berdahak atau batuk kering. Batuk tidak berdahak dapat disebabkan karena iritasi mukosa bronki, sehingga terjadi bronkokonstriksi, ya, menyempit ya saluran bronkonya, dan selanjutnya menstimulasi reseptor batuk pada saluran trakeobronki. Penyebab secara garis besar ada dua penyebab batuk, yaitu batuk karena infeksi dan bukan karena infeksi, ya. Batuk karena infeksi disebabkan oleh bakteri atau virus, misalnya tuberkulosa, influenza, campak, dan batuk rejan. Sedangkan penyebab batuk bukan karena infeksi atau iritasi, debu, alergi, makanan yang merangsang tenggorokan, dan batuk pada perokok. Pengobatan pada umumnya batuk berdahak maupun tidak berdahak dapat dikurangi dengan cara menghangati daerah leher, mengkonsumsi lozenges atau permen pereda tenggorokan, ya, banyak minum air putih untuk membantu mengencerkan dahak dan mengurangi iritasi atau gatal atau rasa gatal, serta menghindari paparan debu, minuman atau makanan yang dapat merangsang tenggorokan dan udara malam yang dingin. Batuk berdahak diobati dengan obat-obatan yang bersifat ekspektoran atau pengencer dahak seperti akar manis, adas manis, ya. Sedangkan batuk tidak berdahak diobati dengan antitusif atau mengurangi gejala batuk. Nah, jangan lupa kertas sama pena, ya. Di sini langsung saya sebutkan ada formula. Jadi setiap ada patofisiologi penyakitnya, nanti saya jelaskan herbal dan formula, ya. Jadi kertas dan pena disiapkan. Nah, ini ada jahe, ya, jahe merah. Ini jahe merahnya udah jelek, ya, untung masih nemu di kulkas, ya. Nih jahe merah, ya, ya, jahe merah. Kelihatan nggak nih? Kelihatan kali ya, jahe merah, ya. Oke. Nah, kita gunakan jahe merah. Kenapa? Jahe merah ini bisa membantu batuk kering, masuk angin, pembengkakan, rematik, sakit kepala, kurang nafsu makan, encok, ya, karena antiinflamasi dia, ya. Nah, tinjauan ilmiahnya, ekstrak etanol enheksan etil asetat dari rimpang jahe menunjukkan aktivitas antimikroba, ya. Jadi dia antibakteri, ya. Calimabacterius, Staphylococcus aureus, epidermis, dan Staphylococcus epidermidis. Sedangkan ekstrak lainnya menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap mikroba yang digunakan. Uji aktivitas antibakteri dari minyak esensial yang berasal dari 5 jenis tanaman Zingiberraceae, yaitu Zingiberus officinalis, yakni keturunan dari jahe, ya. Nah, ternyata minyak asir ini, kalau kita ngambil minyak asir itu uapnya harus ditutup, ya. Dia nanti masuk ke dalam pipa. Nah, itu nanti minyak asirinya yang keluar, ya. Kalau kita rebus, pipa disalurin, ya. Nanti kita kasih es, uapnya itu nanti dia akan timbullah minyak asiri, ya. Nah, kalau kita temulawak nggak mau, kan temulawak itu nafsu makan. Kalau kita nggak mau nafsu makan, minyak asirinya malah dibuang, ya. Dibuka aja, jadi dia menguap, minyak asirinya nggak ini. Nah, minyak asirinya itu yang nafsu makan. Temulawaknya bermanfaat tapi nafsu makan, ya. Untuk emak oke, tapi nafsu makan. Nah, makanya kita buang minyak asirinya, ya. Nah, ini ternyata minyak asiri dari jahe tersebut juga memiliki aktivitas antibakteri, ya. Jadi sudah jelas jahe menunjukkan antibakteri, ya. Itu.
Nah, ini batuk untuk yang produktif ya. Nah, ramuannya bisa kita gunakan 10 gram jahe ya. 10 gram itu kira-kira ya segini ya, kira-kira segini ya. 10 gram tuh setengah jari ya. Setengah jari. 10 gram kira-kira segini ya. Terus air 1 gelas 200 ml ya. Bahan ditumbuk pakai air hangat 1 gelas, sudah ya, didiamin sebentar diminum ya. Itu untuk antibakteri ya. Nanti saya ada resep minuman juga ya. Jadi ini satu-satu, nanti baru resep minuman. Nah, ada ciplukan ya. Ciplukan ini juga di depan tadi saya ngambil, untung ketemu ya. Kadang-kadang ditebas, nggak tahu nih ya. Ciplukan ini buahnya manis, tapi daunnya masya Allah pahit. Ciplukan. Ya, ciplukan mahal loh mas, di supermarket dijual. Itu yang ternyata buahnya daunnya berkhasiat ya. berkhasiat ya. Jadi untuk antihistamin, untuk anti alergi ya. Suka saya sebutkan ya. Nah, ini untuk batuk yang bukan produktif ya, batuk karena alergi. Kalau Ya. dulu kan waktu lagi di kampung kan biasanya cuma kita makan buahnya aja. Nah, ya. buahnya manis. Iya, buahnya manis sama Daunnya pahit. Kok kebalik mau coba? ya? Boleh. Tapi bisa langsung dimakan begitu. Boleh, cuman pahitnya jangan deh. Sebagai Nih ya, ini ada ujinya ya. Uji in vivo efek antihistamin ekstrak metanol daun ciplukan pada otot polos di ilium, trakea dan fundus tikus ya, dilakukan dengan cara mengukur aktivitas penghambat terhadap histamin dan 5-HT. 5-HT ini reseptor sama ya. Reseptor alergi ya. Nah, hasil menunjukkan bahwa memiliki daya hambat sebesar 100%, terus ada 126% ya. Ternyata dia memiliki daya hambat terhadap histamin. Jadi dia untuk antihistamin ya. Jadi untuk alergi ya, cocok banget ya daunnya. Ya, cuman pahit. Kalau ada kapsulnya kapsul, tapi kalau tahan pahit nggak apa-apa ya. Kalau sudah manis biasanya pahit mau ya. Nah, ini ada resepnya ya. Ciplukan 10 gram ya. Jadi 10 gram itu timbang aja, ada graman timbang ya. Karena kalau rimpang gampang nih, biasanya 10 gram itu segini biasanya. Ya. Tapi kalau daun nih tergantung daunnya. Kalau daunnya kering kan dia lebih enteng ya. Ini kan basah masih. Jadi susah untuk nebaknya ya. Tapi kalau dalam kering biasanya 1 gram itu 1 sendok makan. Ya, kalau dalam kering sudah jadi bubuk ya. Iya. Nah, 1 sendok makan. Berarti itu kalau dia dalam kering 10 gram itu berarti 10 sendok makan ya. Nah, airnya bisa kita 2 gelas ya. Terus direbus ya menjadi kira-kira sebentar aja ya. Kalau mau agak lama boleh juga ya. Jadi tambahin air 600 ml jadi 1 gelas ya. Nah, itu minum 3 kali sehari ya. Boleh kita bikin lagi ya. Jadi kalau mau bikin sekalian juga boleh ya. Jadi nggak usah sedikit-sedikit. Nah, ini ada ramuan ya. Ramuan daun ciplukan 15 gram, daun sambiloto. Sambiloto tadi ada juga. Nah, ini sambiloto ya. Sambiloto pahit-pahit nih, pahit semua ya. Enak banget tuh. Oh, sambiloto. Kalau yang biasa minum jamu Ini ciplukan. pasti doyan banget sama sambiloto. Sambiloto ya, tanpa gula, ditambah gula aren boleh ya. Nah, cuma pegagan saya nggak punya ya, pegagan 10 gram. Jadi ciplukan tadi 15 gram, daun sambiloto 10 gram, pegagan kering 10 gram ya. Rebus dengan 7 gelas air, sisakan 3 gelas, minum pagi dan sore ya. Ini ramuan. Ini secara tradisional ya, ramuan secara tradisional. Nah, ada lagi belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh. Ini belimbing wuluh. Ini daunnya. Daun belimbing wuluh. Kalau belimbing wuluh masih banyak ya. Banyak ya. Tadi juga ngambil di tempat tetangga. Minta. Nah, ini daunnya ya. Ini daunnya, ini buahnya ya. Daun, buah ya. Tadi minta tetangga. Yang kita karena konsumsi muncul. yang mana? Bisa daunnya, bisa belimbing wuluhnya ya. Oh, daunnya juga bisa dikonsumsi. Daunnya juga bisa konsumsi. Diapain? Nah, nanti ada di Oke, sini. siap. Abi Agus nggak sabar nih. Ya, nah tinjauan ilmiah ekstrak air dan klorofon daun dan buah. Daun dan buah belimbing wuluh menunjukkan efek antibakteri ya terhadap beberapa bakteri gram positif dan gram negatif ya. Jadi sudah jelas dia antibakteri ya. Ini ada bisa Salmonella typhi ya,
Fendi, ya banyak nih ya. Jadi dia sebagai antibakteri, jadi bisa untuk daunnya, bisa buahnya, ya itu. Nah, ada ramuannya ya. Kalau orang suka manggil tuh calincing ya. Tapi namanya belimbing wuluh ya. Nah, bunga belimbing wuluh ini kita ambil 1 genggam ya. Airnya 2 gelas ya, direbus menjadi 1 gelas. Minum ya 1 kali sehari. Nah, ada lagi bisa kita batuk ya. Batuk ini dengan buahnya ya. Jadi 10 buah kita ambil ya. Cuci bersih-bersih ya. Tumbuk, remas ya. 2 sendok makan air garam, saring, minum ya 2 kali sehari. Tapi kalau bagi yang ada mah tambahin kunyit ya, karena ini asam ya. Jadi kalau dia kena lambung lumayan ya, perih ya nanti ya. Oke, nah ada lagi ramuan batuk buat anak nih ya, segenggam bunga belimbing wuluh ya, bunga belimbing wuluh ya. Terus beberapa butir adas. Adas tadi ada. Di mana dia? Adas sudah pada tahu kan? Taruh di mana nih? Lupa ya. Wadahnya tadi di mana? Waduh. Mas Anis nih lupa nih. Ya Adas tahu ya. Pada tahu Adas. Oh ini nih ada, maaf Mas Anis. Ya ini ya. Adas ya. Untuk bumbu ya. Untuk bumbu. Nah terus kita tambah dengan gula secukupnya ya, gula aren dan air ya 1 gelas cukup ya. Ditim boleh ya, ditim beberapa jam, disaring ya, boleh pakai yang untuk saringan kopi itu boleh ya. Terus diminum ya. Nah terus ada lagi kencur. Mana dia kencur? Kita cium wanginya. Nah ya benar kencur ya. Jadi kita cium wanginya. Takutnya salah, ini banyak rimpang di sini ya. Jadi wanginya itu khas kencur. Kalau kita makan ketoprak ya, nah ketoprak pasti pakai kencur. Baunya khas ya, baunya khas ya. Jadi ternyata kencur ini diuji aktivitas anti radang ya, berarti anti inflamasi dia. Nah ternyata dia bisa mengurangi anti radang, anti inflamasi ya. Jadi kalau kita gatal-gatal di tenggorokan ya, bisa minum kencur ya. Jadi kencur ini bisa kita gunakan ya. Nah caranya apa? Kencur kita bubuk ya, kita tumbuk ya, halus ya. Terus kira-kira jadi 2 sendok makan ya, sudah halus dibebek ya. Terus ditambahkan air 1 gelas, air hangat, aduk-aduk, diamin, minum ya. Ya kalau orang zaman dulu suka kunyah kencur ya, dikunyah ya. Baunya khas banget, enak bau kencur, saya senang bau kencur ya, khas baunya. Itu kalau dimakan langsung bisa nggak sih? Boleh. Dia khasiatnya apa kalau kencur? Anti radang, anti inflamasi. Jadi kalau kita batuk-batuk kan suka gatal ya. Nah dia mengurangi efek anti radang. Kalau batuk kan kadang-kadang lecet ya. Dikunyah terus ditelan? Dikunyah ditelan, boleh, nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah ya. Kalau memang terasa malah dia kasar ya dibuang aja. Sudah didapat sarinya, buang aja dilepeh. Tapi katanya bisa juga buat masuk angin ya? Bisa, karena dia karminatif. Karminatif itu peluru angin ya, peluru kentut ya, karminatif. Jadi dia hangat itu ya. Baik, lanjut. Oke, nah terus ada daun saga ya. Daun saga itu tadi di tetangga juga. Karena di saya nggak ada. Mana sih saga? Saga. Yang ini bukan? Ya, itu saga. Ya, ini saga ya. Oke. Nah, ini tadi belimbing wuluh ya. Iya. Ya. Ini belimbing wuluh. Tadi ketarik saga ternyata saya, ya. Saga tuh gini, ya. Bulat-bulat. Iya. Ya, bulat-bulat. Sama kayak daun kelor ya? Sama, kemang kelor kecil kan? Betul. Ya, itu. Saga tuh kira-kira 5 meter kalau nggak salah. Jatuh tingginya ya. Nah, ternyata daun saga ini bersifat sebagai penyejuk pada kulit dan selaput lendir, mempunyai aktivitas ekspektoran. Ekspektoran ini mengeluarkan dahak, ya, mengeluarkan sekret, ya, yang diyakini karena adanya kandungan gliserin yang memacu sekresi mukosa dari trakea. Daun saga diketahui bersifat obat sariawan juga bisa, ya, obat batuk dan obat radang tenggorokan. Jadi kalau kita banyak sekret, pakai daun saga, ya, daun saga, serigunggu itu bisa juga. Tadi serigunggu nggak ada saya. Ya,
Nah, daun saga segar, tadi daun saga segar kita ambil ya kira-kira 10 sampai 15 gram kita timbang aja. Iya. Ya, direbus dengan air 2 gelas jadi 1 gelas. Saring minum ya. Tadi saya salah tarik ya. Ini Belimingulu ya. Oke. Nah, terus ada lagi Sambiloto. Tadi sudah disebutkan Sambiloto yang pahit ya. Sambiloto ini, nah ini Sambiloto kecil Tadi. ya. Ini di rumah ada di depan ya. Nah, Sambiloto ini bisa berkhasiat dia sebagai hepatoprotektor, dia bisa sebagai anti demam ya, meningkatkan kekebalan tubuh untuk imunitas, mengatasi bronkitis ya, infeksi saluran empedu, disentri, tifoid ya, diare, influenza, radang amandel bisa pakai ya, radang paru ya, terus mengobati kencing manis, diabetes biasanya digunakan Sambiloto ya. Nah, dia dikeringkan daun kering ya 9 gram, digodok air 6 gelas menjadi 3 gelas, minum 3 kali 1. Cuman pahit ya Sambiloto, jadi nanti dicampur dengan gula aren boleh ya. Nah, nanti ada formula yang kita bikin minuman, jadi enak ya. Tadi adas ya, sekarang adas ya, adas belum tadi ya. Nah, ini adas ya. Adas tadi adalah berkhasiat dia bisa menghilangkan nyeri kalau secara tradisional, menghilangkan nyeri ya, mengurangi pembengkakan, melancarkan peredaran darah, peluru kentut juga sama, karminatif dia ya. Nafsu makan, mengobati gangguan lambung ya, membantu merangsang produksi ASI, membantu meredakan perut kembung ya. Jadi dia ini aromatik ya, jadi buahnya berbau khas, pedas ya, pedas manis. Jadi kalau kita konsumsi hangat di tenggorokan ya. Nah, kalau misalnya kita disuling bisa bersifat stimulan, karminatif, antibakteri dan antimelentik. Jadi untuk cacingan juga bisa nih, Mas. Ya, antimelentik ya. Cacingan ya. Nah, ciplukan kering 15 gram. Jadi ciplukan kering tadi, daun ciplukan. Mana daun ciplukan tadi? Ini daun ciplukan Sambilotonya mana deh? Kabur kemana dia? Nah, lari kemana dia? Tadi sudah tahu ya, pokoknya udah tahu ya. Nah, ciplukan kering 15 gram ya, terus ditambah 2 sendok biji adas, direbus dengan air 6 gelas, sisa 3 gelas disaring dan diminum pagi sore ya. Itu. Ini daunnya ke lebar-lebaran ya. Nanti ada sirih. Nah, ini sirih ya. Nah, sirih. Sirih ini ada 2 ya, ada sirih merah, ada sirih yang hijau ya. Nah, ini sirih hijau ya. Ya, baunya juga khas ya, buat nginang kalau zaman dulu. Ini sirih merah ya. Oke. Ya. Nah, ternyata digunakan sebagai ekspektoran ya. Ekspektoran itu pengencer dahak, batuk dan antibakteri ya. Jadi dia sebagai antibakteri juga. Ekstrak etanolik memiliki aktivitas antioksidan juga ya. Terus dia sebagai antibakteri dan antifungi, jadi bisa untuk jamur juga ya. Nah, minyak sirihnya merelaksasi otot polos pada saluran pernafasan. Nah, jadi kita bisa bikin minyak esensial ternyata. Pakai ya. itu? Ya, karena dia minyak sirihnya merelaksasi otot. Jadi kalau kita misalnya batuk, boleh kita balurin. Ini daun apa ya. namanya, Pak? Sirih merah itu ya. Merah, ya. Nah, sekret silinder berkurang, aktivitas antibakteri, anti jamur ya. Nah, ini bisa kita buat kira-kira sirih itu 15 lembar ya, ditambah 3 gelas, rebus sampai 1,5 gelas, minum dengan madu boleh. Nah, kalau kita sakit gigi juga bisa dikumur-kumur ya, tambahin cengkeh. Ya, kalau sakit gigi pakai ini, tambahin cengkeh. Ya, cengkeh udah tahu kan? Cengkeh, cengkeh nggak dibawa. Oke, ya cengkeh tahu itu ya. Nah, itu bisa kita kumur-kumur, kita kunyah-kunyah. Nah, kalau orang juga mimisan ya, mimisan sirih ini cepat sama binahong ya untuk menghentikan pendarahan. Nah, ini daftar pustakanya yang saya gunakan, dosen saya sendiri ya, Prof. Abdul Muim di S2 Herbal Fitoterapi, terus juga acuan herbal, etnomedicine dengan tumbuhan obat ya. Di sini saya ambil acuannya. Nah, baik, mungkin itu saja. Baik. Mas Abi Agus. Baik, kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Namun kita juga ingin menyapa untuk pendengar kita yang ada di Singapura, ada Bunda Nurjanah di sana, dan kemudian ada pula pendengar kita seperti Ibu Dila, Bapak Yayan Sujana, Ibu Tris, Ibu Suryanti, Ibu Woro,
Ibu Yoyoh di Kebayoran ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan pertanyaan pertama ini datang dari Ibu Hani, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya, apakah jahe merah itu aman untuk penderita asam lambung? Karena pernah mendengar juga walau wedang tomat itu bisa membantu menyembuhkan batuk. Apa benar demikian, Pak Alfian? Oke. Nah, tadi saya lupa ya mau bikin apa formula yang minuman tadi ya. Ya, kalau jahe itu memang ke lambung dia akan bereaksi ya. Apalagi kalau kita perut kosong minum jahe pasti akan perih. Makanya kalau kita ada jahe, kita harus ada kunyit ya, kombinasinya. Nah, kunyitnya lebih banyak daripada jahe. Misalnya jahe 1 jari, kunyitnya 3 jari supaya dia menetralkan asam lambung ya itu. Nah, tapi bagi yang memang kronik kadang-kadang perih banget terasa ya itu. Jadi dikombinasi bisa ya, dikombinasi bisa. Apalagi tadi benar itu aja kan? Sudah, itu aja. Saya pikir masih ada terus saja begitu. Ini mau disebutin enggak? Ini boleh, ada silakan. minuman. Nah, ini bikin minuman tadi saya lupa ya karena saya tadi nggak sempat masuk di paparan, jadi saya capture aja ya. Jadi kita bisa gunakan rimpang jahe segar ya. Rimpang jahe segar itu nggak disebutkan jahe merah, jahe biasa ya. Jadi jahe biasa pun boleh. Nah, ini jahe ya, jahe biasa ya. Jahe biasa. Dicium dulu baunya ya, biar ketahuan. Nah, jahe biasa 15 gram ya. Biji adas tadi ya, adas 0,1 gram ya. Batang serai ya, serai. Panjang banget serai. Ya, batang serai kira-kira 0,5 gram ya. Biji kapulaga ya, biji kapulaga 0,5 gram. Kulit kayu manis ya 0,05 gram ya. Jadi kalau kita mau bikin tuh kita mesti ada timbangan kecil aja, timbangan kue yang kecil itu ya. Itu bisa kita bikin ya. Nah, gula aren atau madu ya boleh dicampur ya. Caranya apa? Ini diiris-iris semua ya. Dicuci dulu bersih, diiris-iris potong-potong halus ya. Terus rebus air tuh kira-kira 600 ml lah ya, 600 ml. Kira-kira 600 ml itu 1 botol aqua ya. Masukin bahan tadi ya, diamin kira-kira jadi 600 ml, kira-kira jadi 300 ml ya. 300 ml kita diamkan, saring, minum ya. Ini enak nih buat minuman sore-sore ya, segar ya. Tapi kalau ada mah tambahin aja yang tadi kunyit ya. Kunyitnya tambahin ya. Jadi kan di sini nggak ada kunyit nih, tambahin aja sendiri ya kunyitnya ya, biar lebih aman di lambung. Ya. Kunyit itu berapa gram sih kalau untuk penderita mah? Tergantung jahenya. Kalau misalnya jahe tadi 1 jari itu kira-kira 20 gram. Berarti 3 kali lipatnya. Kalau dia setengah jari kan 10 gram. Nah, 10 gram kalau 3 kali lipatnya 30 gram. Kalau minum kunyitnya aja nggak bisa? Boleh, nggak ada masalah minum kunyit. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Adem kan di perut ya? Adem, tapi kalau tensinya rendah tambahin garam. Ya, karena kunyit itu menurunkan tensi. Ya, kita tambahin garam. Ini untuk penderita penyakit mah ya, yang saya tanyakan. Ya, ini pengalaman praktisi, jadi kita harus tahu juga, karena kadang-kadang di buku tidak disebutkan ya, di jurnal mungkin nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu belum ada. Nah, itu pengalaman praktik. Karena biasanya kan kalau kita mengkonsumsi obat-obatan yang memang yang memang sudah dibuat, lebih baik kita minum kunyit ya. Iya, lebih baik minum kunyit. Kalau kita mempan, kalau kunyit tidak ada efek samping ya, Dok? Dia hanya menurunkan tensi ya. Jadi kalau kita tensinya rendah, kita tambahin ya garam ya, supaya tensinya nggak hipotensi. Takutnya dia hipotensi turun. Sehari berapa banyak minum kunyit untuk penderita penyakit mah? Kalau bisa dikombinasi dengan temulawak. Temulawak 3 jari, kunyit 3 jari, airnya 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200. Tapi kalau dia sudah berkurang, udah enakan, kurangin aja dosisnya. Jadi 3 kali jadi 1 kali. Sehari sekali? 2 kali? Sehari sekali. Untuk awal-awal 3 kali. Ya, tapi kalau sudah mereda, asam lambungnya sudah turun ya, sudah enak, ya boleh kita jadiin sekali. Nah, ya, itu dia. Baik. Pertanyaan kedua ini datang dari Bapak Mas'ud di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya adalah Pak Ustadz ya, Pak Alfian. Tulisannya Pak Ustadz. Amin. Amin katanya ya. Ini beliau Ustadz dalam bidang kesehatan gitu ya.
Apakah kalau tidurnya ngorok atau mendengkur ada hubungannya dengan saluran pernafasan yang kurang sehat? Sleep apnea. Sebab kalau dalam keadaan badan sehat tidak stres, saya tidak mendengkur tidurnya. Dan apakah ada hubungannya stres dengan mendengkur? Ya, jawabannya sudah ada. Oh, udah ada. Jawab sendiri kan. Jadi kan stres itu kan Oh, hormon. gitu ya. Stres itu kan mempengaruhi Iya, iya. hormon. Nah, hormon itu kan bisa mengakibatkan stres ya. Iya, Nah, iya. stres itu bisa mengakibatkan ke sleep apnea ya, Mm-mm, karena kita terlalu lelah, terlalu berpikir ya, akhirnya mendengkur ya. Orang gemuk juga mendengkur karena dia mengecil, karena tertimbun dengan lemak ya itu. Nah, makanya jangan sampai dia sampai kadang-kadang hilang, tiba-tiba hilang, ada lagi siu dan hilang. Iya. Tahu ngorok lagi. Ya namanya sleep apnea. Ya jadi jawabannya sudah ada di situ. Ada obatnya nggak? Ini kan kalau stres. Iya, berarti kan Nah, obatnya jadi- jangan stres. Oh, gitu ya. Jadi kan pengobatan itu memang holistik ya. Jadi holistik itu kita body, mind, soul ya. Jadi body itu fisik ya, fisik itu kita dengan olahraga atau kita pantangan makan kalau kita tadi gemuk ya, kurangi karbo ya. Nah terus mind, pikiran kita ya, pikiran kita harus jernih, berpikir positif ya, jangan stres ya. Terus soul, jiwa kita, nah jiwa kita jangan was-was ya, kepikiran banget ya. Akhirnya memicu dengan stres ya, akhirnya stres tadi jadi ya mendengkur ya, karena hormon ya. Oke. Karena Baik. kita kan ada hipotalamus, hipotalamus itu mempengaruhi hormon ya. Gitu. Ada hubungannya antara badan gemuk dengan badan kurus dengan Ada. mendengkur? Ada, karena kan lemak ketutup trachea ya. Jadi kalau orang kurus tuh jarang mendengkur ya karena tidak ada Jarang, lemak. jarang. Ya, tapi ada juga, cuman jarang. Ya. Saya waktu gemuk itu sering banget mendengkur. Karena sekarang udah kurusan Pak Sudah, Alfian sudah ya. kurusan agak lumayan lah. Kayaknya istri nggak pada ribut. Biasanya kan kedengeran banget ya. Sampai ke tetangga malah. Oh enggak ada. Bercanda. Pertanyaan dari Ibu Suryanti nih. Ramuan buat nafsu makan ada nggak, Dokter? Temulawak nafsu makan. Temulawak. Ya. Hati-hati ke nafsu nanti gemuk. Di apain itu? Nah, temulawaknya? jadi temulawak itu ditutup ya, karena minyak asyrinnya itu yang bikin nafsu makan. Jadi kalau merebusnya itu ditutup ya. Temulawak sama kunyit lah campur, jadi di lambung juga enak. Jadi 3 jari temulawak, 3 jari kunyit ya, ditutup, dikeprok aja ya. Kira-kira 3 jari dikeprok, diungkep, airnya 1 seliter, jadi 600 ml ya. Tapi ditutup, jangan sampai dibuka, karena uap airnya itu yang nafsu makan, minyak asirnya itu ya. Kalau kita nggak mau nafsu makan jadi makan temulawak, buka ya, kebalikannya ya. Nah itu didiamkan, diminum ya, insya Allah nafsu makan ya itu. Baik, Ibu Suryanti, semoga terjawab ya. Temulawak begitu. Bapak Masud di Batam juga sudah terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan. Ini saya catat dulu. Pak Gunawan ingin bertanya, Pak Ustadz. Sebentar. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Alfian, tapi maaf di luar tema. Tentang herbal untuk hipertensi yang dibahas pada minggu yang lalu, yaitu 3 bawang putih, Iya. 3 bawang merah, dan seledri. Pertanyaannya begini Pak Alfian, bagaimana cara merebusnya? Apakah bahan-bahan tersebut diiris-iris atau dimemarkan saja, dan airnya berapa gelas? Ya, Matur nuwun. Ya, baik. Itu kan dikit ya, 3 siung sama bawang putih, bawang merah 3 siung, terus seledrinya tadi berapa ya? Nggak disebutin ya. Saudara tidak disebut. Nah, kalau misalnya dia cuma 3 batang, ya berarti airnya dikit, yaitu untuk kira-kira 2 gelas jadi 1 gelas, ya. Boleh dikeprok, direbus, ditutup, ya. Terus disaring, airnya minum, ya. Boleh juga disiram, dikeprok dulu, yang seledri tadi diiris-iris, ya, disiram air panas, diamin, ya. Tapi agak lama, mending direbus, ya. Direbus lebih cepat ya itu. Nah tapi kalau misalnya ada lambung karena bawang putih ketir, tambahin kunyit ya. Kunyit juga menurunkan tensi, jadi lebih bagus ya. Itu ya yang minggu lalu ya, siaran minggu lalu ya. Oke. Baik. Sudah Pak Alfian? Sudah cukup. Sudah ya? Cukup ya? Yang penting hindarin stres ya. Tensi itu bisa juga karena stres ya. Kenapa saya gunakan seledri? Karena seledri itu bersifat sedatif, jadi dia penenang juga. Atau tambahin biji pala juga boleh. Jadi orang tensi ini kan kadang-kadang stres,
Terus kadang-kadang juga karena vasokonstriksi ya, menyumbat ya. Nah, makanya bawang putih sama selada itu bisa untuk anti plak ya, anti sklerosis. Nah, terus tuh kumis kucing boleh ditambahin karena dia kencing, efeknya kencing. Selada juga kencing ya, sudah termasuk ya. Nah, dia mengurangi garam. Ya, garamnya itu NaCl. Makanya kalau orang tensinya rendah minum air garam. Ya. Nah, kalau kita buang garamnya maka akan turun tensinya. Ini garam yang garam dapur biasa? Iya, garam dapur biasa. Garam dapur biasa. Iya. Yang mengandung yodium pastinya ya. Iya. Karena kan ada garam dapur yang memang dia tidak Pokoknya mengandung natrium yodium. klorida, NaCl. Oh gitu ya. Baik. Karena saya pernah beli waktu itu di Mas Anies kalau nggak salah itu ada garam yang warnanya merah yang dari Gunung Himalaya, itu gimana khasiatnya Pak Alfian? Betul. Kalau dia mengandung ya tetap natrium klorida ya berkhasiat ya. Kan dia lebih tinggi zatnya ketimbang garam saya yang belum biasa. pernah ngukur sih. Ahli pergaraman siapa nih? Mas Anies ya. Belum mengukur saya. Baik. Terima kasih Pak Alfian. Nanti jawab salah. Iya, pertanyaan dari Bapak Baharoni Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi bertanya Pak Alfian, Iya. untuk memadatkan tulang atau dengkul yang kopong ini makannya apa? Ya, gini. Jadi ada namanya osteoklas, osteoblast. Ada satunya dia menghancurkan tulang-tulang yang tidak kepake, ada yang dia memadatkan tulang ya. Ya tadi juga dibilang Mas Anies, kenapa nggak bahas tulang? Aduh, pasiennya jadi banyak. Saya yang gempor. Tadi juga ada pasien kemarin apa ya, Pak Alfian udah lama nggak bahas tulang, jangan deh. Ya, karena banyak banget yang datang saraf kejepit jadinya ya. Nah, terus jadi tulang tadi bisa kita gunakan biji delima ya. Biji delima itu ada jurnalnya sudah ya. Buka aja biji delima jurnal ya. Latinnya saya lupa ya. Apa ya? Kok jadi lupa. Latinnya biji delima. Nah, biji delima itu ternyata dia osteoklas, osteoblast ya. Jadi bisa kita rebus biji delima itu satu buah ya, satu buah biji delima itu sama buah-buahnya. Karena susah kita mau ngambil bijinya satu-satu ya. Iya. Jadi buahnya satu buah itu rebus air 1 liter jadi 600 ml ya, minum 3 kali 200. Kalau memang terasa di lambung gak enak, tambahin kunyit karena asam ya itu. Nah, itu untuk osteoklas osteoblast. Bagus banget Untuk dengkul? untuk tulang. Untuk tulang? Ya, itu. Jadi delima itu bagus buat tulang ya? Bagus ya. Buat Kalau kita makan sama-sama biji-biji nggak apa-apa ya? boleh. Tapi kan gimana bijinya nggak enak. Iya. Mending direbus keluar deh ekstraknya. Ya, kandungannya keluar senyawanya. Itu. Baik, Iya. Pak Alfian, terima Iya. kasih. Bapak Sama-sama. Bahroni, semoga terjawab. Lalu ada Ibu Yoyoh di Kebayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Alfian, warahmatullahi wabarakatuh. kalau pengen kurus caranya bagaimana? Padahal saya makan sehari sekali, pagi-pagi saya makan terus sampai pagi lagi nggak makan. Cuma ya itu saya ngemil. Nah, sudah. Itu jawabannya Bu ya. Barusan mau saya tadi ini, tapi pasti ada tapinya nih. Karena banyak ya, maaf ya, banyak pasien saya juga gitu. Pak Alfian, saya makan nasi cuman dikit banget gitu kan. Terus Bu, iya dikit banget gitu kan. Terus ada gorengan nggak Bu? Iya, kalau ada ya saya makan gitu. Terus ada makanan lain nggak Bu? Kira-kira coklat atau kue-kue? Iya, saya makan Pak Alfian. Cuma nasinya saya dikit banget. Nah, jadi bingung saya mau jawabnya. Jadi ya memang kalau kita mau diet ya, harus kita pertama karbohidrat kita kurangi. Ya, kalau saya berhenti, tapi kalau ada saya makan ya, saya nggak terlalu over ya, misalnya terlalu nggak strict ya gitu ya. Nah, tapi ya kalau ada pun saya makan 2 sendok 3 sendok selesai ya. Hanya enak aja ya, kayak kemarin kan bikin nasi kuning tuh. Nah ya, kan kita pengen juga gitu kan. Ya udahlah, makan aja 3 sendok ya. Nah, terus gula manisnya kita kurangi ya. Manis-manis tuh udah kita kurangi. Jadi manis, karbohidrat ya, termasuk cemilan ya. Cemilan itu misalnya gorengan ya. Cemilan itu kentang, cemilan itu pisang goreng ya, cemilan itu apa lagi, coklat, martabak ya, itu termasuk menggemukkan ya. Caranya itu ya, di samping olahraga ya. Olahraga itu membakar kalori, jadi membantu ya. Tapi kalaupun dia tidak pun olahraga pasti akan turun. Kenapa? Karena kita tidak ada energi yang dari karbohidrat, nggak ada energi dari gula. Nanti lemak yang dipecah. Ya, lemak yang dipecah ya pasti kurus ya.
Saya pelan ya, setahun lah menguruskan ya. Mungkin pernah lihat siaran saya yang lalu kelihatan tuh ya. Nah setahun tapi ada efeknya, maksudnya tuh turun-turun tapi tidak cepat ya. Karena saya juga nggak mau yang cepat ya, mending slow motion aja ya. Jadi masih menikmatin hidup juga mas. Jangan dipaksa banget. Oke. Baik. Terima kasih untuk Ibu Yoyoh di Kebayoran. Yang penting ya jangan ngemil juga Bu. Gitu ya. Itu jawabannya. Itu jawabannya Pak Alfian ya. Baik, yang mudah-mudahan nanti segera sukses Sukses insya program Allah. dietnya. Mindset aja, mindset. Kadang-kadang banyak orang kalau nggak makan nasi nggak nendang Pak Alfian. Ternyata mindset kok ya. Saya orang Sumatera ya, Palembang. Palembang ini nggak ketemu nasi ya susah juga, apalagi nggak ketemu pempek kan. Nah itu dia. Itu yang menggoda Pak Alfian. Nah, jadi ya nggak juga sih, mindset juga kalau saya pikir ya. Kalau kita udah pikir saya pengen sehat, saya pengen aman ya, karena orang gemuk tuh nanti lututnya kena macam-macam lah ya. Iya. Terus diabetes ya. Makanya saya sebelum ke arah sana, saya mikir harus turun berat badan. Ya alhamdulillah ya sudah segini ya. Baik. Pertanyaan dari pendengar kita di 8588877 2 Ibu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Akhir-akhir ini saya sering gatal-gatal di kulit. Usia saya 55 tahun. Adakah obat herbalnya? Terima kasih. Gatal-gatal kering atau gimana? Tidak dijelaskan. Ya Pak karena Alfian. kalau udah umur nih biasanya gatal-gatal kering dia. Karena dia kurang pelembab. Jadi kalau bisa cari sabun-sabun yang pH-nya normal ya. Sabun-sabun bayi itu biasanya pH normal ya. Terus sabun yang memang mengandung pelembab ya, itu bisa juga ya. Jadi kalau menurut saya jangan sabun-sabun yang pH-nya nggak lembab ya, nanti malah tambah kering. Biasanya begitu ya mas ya. Tapi boleh juga kalau misalnya memang gatal banget ya, lengkuas itu bisa untuk anti fungi ya, untuk anti gatal ya. Nah bisa dibalurin juga bisa, atau pakai bedak ya, bedak anti gatal. Itu kalau misalnya dia karena keringetan ya harus bajunya jangan yang tidak menyerap, cari bajunya menyerap ya itu. Jadi karena nggak spesifik gatalnya apa ya itu. Baik Ibu, semoga terjawab. Baik ikhwan akhwat, bagi Anda yang ingin bertanya diusahakan untuk spesifik karena ini nanti Lebih enak jelasin. lebih enak untuk penjelasannya. Ada Bapak Endung Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya makan siri itu biasanya suka dimakan dilalap gitu sambil makan nasi. Kira-kira 10 sampai dengan 12 lembar. Ini aman nggak? Boleh ya siri, tapi tambahin lagi yang lain ya. Karena kan siri kan agak tajam ya, boleh tambahin dengan kunyit tadi saya bilang ya. Itu. Tapi kalau memang dia tidak ada masalah lambung ya udah nggak masalah ya. Karena lalap tuh dikit sih, ya nggak banyak ya. Kecuali dalam ekstrak itu kan 10 karung jadi 1 karung ya. Kira-kira segitu ya itu. Kalau kunyit, saya makan kunyit 1 buah, kemudian di jus pakai madu dan garam. Soalnya di atas lambung nggak enak, ke bawah perut juga nggak enak, ada mencretnya. Mohon pencerahannya Pak Alfian. Gimana? Tadi nggak enak makan Kalau kunyit, saya makan kunyit 1 buah di blender, di jus, pakai madu dan garam. Oke. Soalnya di atasi lambung nggak enak, Di atas lambung nggak enak. ke bawah perut nggak enak, ada mencretnya. Mohon pencerahannya. Oh maksudnya dia bertanya, dia menggunakan kunyit itu boleh nggak gitu mungkin ya. Oke, jadi kalau kita ada mencret, ya berarti kan kita ada masalah fesesnya encer ya. Jadi kita harus fesesnya itu agak kita keringkan dengan absorben. Ya absorben tuh bisa kita gunakan daun jambu biji ya. Daun jambu biji itu absorben sifatnya. Jadi kita bisa tergantung mencernya ya. Kalau mencernya terlalu konsistensinya terlalu encer, misalnya sudah berkali-kali ya, nah itu banyakin daun jambu bijinya. Tapi kalau nggak terlalu, ya udah 3 lembar udah cukup ya, atau sampai 5 sudah cukup ya. Nah karena daun jambu biji juga bikin mual karena dia tanin ya. Nah itu kita bikin 5 lembar, tambahin kunyit ya, kunyit 3 jari, terus tambahin ketumbar ya, ketumbar sama garam sedikit. Udah direbus ya. Wah punya apa itu? Terkejut. Oh kesenggol mungkin, mic-nya kesenggol Abi Agus. Iya.
ada ini sedikit. Sudah. Ya, Lanjut. jadi tadi bisa kita gunakan daun jambu biji, terus kunyit, garam, ketumbar. Ya, itu juga pernah dilakukan oleh Mas Rizal ya, waktu itu dia lagi ini, tapi bagus hasilnya. Oke. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di hari Sabtu ini tentang batuk bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia, dan kami mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan dikirimkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp di 08 111999720 atau pertanyaan interaktif di 0218451512. Kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa berikut ini kami kembali lagi ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami. Baik, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, masih
dalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, yaitu program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Jadi Rumah Sehat Indonesia ini ada di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7 RT 4 RW 4 ya, di Kafling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Bagi Anda yang ingin menghubungi beliau, silahkan di 0813 832 62040. Sekali lagi di 0813 832 62040 atau di nomor telepon di 021 864 8904 ya. Teleponnya di 021 864 8904. Kalau untuk telepon ini yang angkat staf ya Pak Alfian ya? Yang mana? Yang handphone saya sendiri. Kalau yang nomor rumah Ya. staf ya. Tapi kalau yang nomor handphone ini Pak Saya Alfian sendiri ya. Jadi makanya di WA aja. di WA dulu, janjian dulu, baru nanti setelah itu kapan datang baru dia datang. Ya. Karena memang beliau juga sibuk ya. Ya, kalau mau nanya juga WA aja. Sibuk nanti jawab. belajar, masih tetap belajar kan? Masih kuliah lagi. Kuliah lagi di UI. Enggak, saya ngambil ke bawah malah. Oh. Ngambil D4 malah. Oh, di empatnya. Tapi tentang herbal juga Pak Alfian. Beda. Apa? Eh, Oh, beda lagi nih. beda lagi pokoknya. Oke. Baik, ikhwan dan akhwat, dan kami mengundang Anda untuk bergabung di 0218451512 SMS maupun WhatsApp di 0811999720. Bagi Anda ikhwan dan akhwat yang memang ingin ke Rumah Sehat Indonesia, lebih mudahnya adalah Anda searching saja di Google Maps langsung. Ketemu Rumah Sehat Langsung Indonesia ketemu Pondok Rumah Sehat Kelapa. Indonesia Pondok Kelapa ya. Ini nggak ada cabang ya, cuma satu Nggak aja ada, ya. nggak ada. Pondok Kelapa. Karena bisa ditegasin. Heeh. Biar nanti banyak orang ngasar ya, Bang? itu dia. Jadi cuma satu Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Clear gitu ya. Ada telepon. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana, Pak? Alfian. Ya Tenggara. Pak siapa namanya, Pak? Hari Pak Hari. Silakan, Pak. ya, banyak yang terasa nih sebenarnya badan nih Pak Apa, Alfian Pak? ya. Iya, Silakan. boleh. Cuman yang terasa banget ini sekarang nih Pak Alfian. Apa itu? Badan agak lemah. Kalau malam itu masuk malam aja sampai subuh itu pilek gitu loh Pak Alfian. Agak kesumbat hidung gitu Pak Alfian. Usia berapa tahun, Pak? Udah 60 Pak. Saat dingin aja, sangat dingin Itu aja tersumbat. pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Pak, sebentar. Oh, ya udah. Halo. Iya. Iya Pak, saat dingin ya. Saat Ya, dingin kenapa, aja. Pak Alfian? Saat dingin dia baru flu ya. Baru. Iya, Oke. sebulan 2 bulan ini nih. Oke. Oke. Itu Baik. aja. Baik, terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi kalau misal saat dingin dia tersumbat atau flu, ya mesti ya kita harus hangatkan badan kita. Ya intinya gitu ya. Jadi posisi-posisi yang cari yang nggak dingin ya. Misalnya AC-nya dikecilkan atau misalnya angin yang terlalu kencang dikecilkan ya. Kadang-kadang ya banyak faktor juga ya. Misalnya kita daya tahan tubuh turun ya, bisa juga, atau darah kita kan membawa suhu ya. Nah, jadi walaupun kita dingin di sini tetap hangat badan kita mestinya. Ya, kalau kita ikut dingin ya mungkin ada sirkulasi darah kita yang nggak bagus ya. Nah, jadi boleh meningkatkan imunitas ya. Jadi Bapak boleh bikin rebusan ya untuk meningkatkan imunitas ya. Jahe itu bisa sebagai antioksidan untuk menghangatkan ya. Atau tadi bikin yang tadi ya, ramuan tadi bagus nih ya. Ramuan tadi aja deh, karena kita bahas tentang batuk juga ya. Yang ramuan tadi, atau nanti pas terakhir aja ya disebutin ya. Karena kalau sekarang nanti ngulang lagi atau gimana? Boleh. Ya, pas terakhir aja ya Pak ya disebutkan ya. Nanti terakhir saya sebutkan yang ramuan tadi yang untuk menghangatkan tubuh. Sebenarnya ada lagi yang pakai cabai Jawa ya. Boleh deh saya sebutin 2 nanti ya, yang pakai cabai Jawa ya. Nanti terakhir ya. Nanti jangan lupa terakhir disiapkan pena dan kertas ya sekalian ya. Oke, ada lagi? Oh, sudah. Sudah dong. Kan Sudah. kita jawabnya terakhir aja. Oh, jawabnya terakhir saja Nah, katanya biar, Pak Hari. biar yang lain nunggu. Oh, baik. Nggak kabur. Lalu ada Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tini ingin bertanya Pak Alfian. Iya. Saya cari dulu di tab ya, ini dia. Usia saya 57 tahun. Oke. Batuk saya tidak pernah pergi.
selalu saja ada Betul, dan nggak pernah begini. utama kalau sedang baca Quran di tenggorokan sering terasa menggelitik. Ini Gatal kenapa ya? ya? Gatal Ya. ya begitu ya, Bu. Baik. Jadi kan tadi ada dua batuk ya, batuk produktif dan non produktif ya. Nah, kalau batuk yang non produktif itu biasanya karena gatal, iritasi mukosa. Nah, kita bisa gunakan tadi kencur ya. Kita bisa gunakan tadi yang untuk kalau ada alergi ya, kita gunakan daun ciplukan ya. Terus kita gunakan adas ya, itu bisa kita gunakan. Nah, tadi kan sudah ada formula, tapi nanti saya kasih tahu deh formula terakhir ya. Iya. Nah, itu bisa ditambahin ya. Sama aja deh formulanya bisa itu. Karena kan itu untuk batuk non produktif dan produktif ya. Nanti tinggal dikurangin yang untuk kalau dia tidak ada infeksi sambilotonya nggak usah dipakai misalnya ya gitu. Tapi sambiloto bagus untuk diabetes ya? Bagus, Alfian, ya? turunkan gula. Kan ada jurnalnya dia sama setara dengan metformin ya. Saya lupa di mana. Ya di buku fitoterapi ya Dan itu ada. enak banget sebenarnya sambiloto. Saya suka Enak. minum sambiloto Kalau soalnya, tahan. Pak Alfian. Iya, karena pahitnya itu hanya pahit kurang lebih 3 menit, tapi itu segar. Oh, berarti Mas Abi Agus berarti bisa makan ciplukan juga nih, berarti tahan. Hampir sama itu. Brotowali, sambiloto, ciplukan hampir sama. Pahit-pahitnya segitulah. Karena pahitnya bikin segar, bukan pahit gimana gitu. Tambahin pasta Bukan bumi. pahit obat ya, tapi Pasta bumi tahan juga. mudah-mudahan kalau saya minum sih tahan. Oh ya sudah. Kan, Berarti tadi kan nanya Heeh. buat itu kan. Iya. Nah, pasta Berarti bumi. dibawain ya. Siap. Ditunggu Pak Alfian. Jadi soalnya ada saudara saya yang memang dia diabetes Pak Alfian. Iya, iya. Terus saya sarankan sesuai dengan saran Pak Alfian Iya, waktu iya, itu. Minum sambiloto. Pahit nggak banget saya bilang. Wah nggak enak dong. Justru pahitnya itu pahit segar saya Iya, bilang. iya. Terus Karena kalau diabetes itu kalau minum obat ada efek sampingnya begitu ya. ya biasanya begitu kan kalau minum obat banyak kan ginjal ya sebenarnya. Tapi diabetes juga mengganggu ginjal juga. Jadi harus kita nggak boleh juga kita nggak minum obat terus nggak minum herbal. Dari mana penurunnya? Oke. Ya udah saya nggak mau minum obat ya buah simalakama juga. Nah jadi dia tinggal pilih dia mau turunkan dengan herbal bisa, dia turunkan dengan medis juga bisa. Ya, nggak Jadi ada dua-duanya masalah. beriringan Ya gitu. kecuali dia tipe 1 ya, sel beta pankreasnya sudah rusak. Oh. Itu susah ya. Nah tapi kalau dia tipe 2 itu bisa ya. Itu bisa karena saya banyak pasien yang sudah normal. Dari kemarin tuh ada 8 ya HbA1c-nya, sekarang sudah 5,6. Ada yang 7, ada yang 11 apa 12 saya lupa ya. Iya. HbA1c-nya turun ya. Jadi 5,4, 5,5, 5,6. Kalau minum sambiloto ada efek sampingnya nggak Pak Alfian? Paling kalau yang mah nggak tahan, makanya tambah kunyit ya. Tambah kunyit. Iya, pokoknya intinya clue-nya itu kalau ada mah tambah kunyit atau temu mangga ya. Oh temu mangga. Ya, yang cuma- kemarin ya. Ada ya? Waktu kemana? itu Pak Alfian bawa. Bawa ya temu Bawa, mangga ya. bawa. Baunya kayak mangga. Ya sama rimpang kayak gini juga, tapi baunya kayak mangga. Ya temu mangga namanya itu. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Sama-sama. Dari Ibu Wiwit nih Pak Alfian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usianya 60 tahun, kalau bangun tidur pagi biasanya kepala pusing sudah 1 bulan ini dan susah tidur. Mohon saran Pak Alfian. Pagi kepala pusing, kolesterolnya gimana? Tidak disebutkan? Nah, coba nanti sebutkan kolesterol atau gula ya. Khawatir ada kolesterol. Kadang-kadang bangun pagi itu memang penumpukannya luar biasa ya, itu. Ya. Oke, yang lain? Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Tini sudah, kemudian ada Bapak Handi di Batam Pak Alfian. Usia saya 45 tahun. Kalau telapak kaki tebal, kemudian tidak enak kalau nginjak lantai dan terkadang nyeri. Ini kenapa Pak Alfian? Terima kasih. Dua-duanya. Tidak disebutkan. Oke, Tadi jadi mau kirim ke Rasil tapi gagal. Oh, ya itu saja. jadi kalau kaki tebal ini banyak faktor juga ya. Kalau dia sebelah itu mungkin ada saraf kejepit. Awalnya dia kesemutan, ketarik baal ya. Tapi kalau dua-dua dia baal, kemungkinan dari gula bisa. Ya awal-awal dia misalnya lengket-lengket kayak nijak pasir-pasir ya. Nah, terus dia kesemutan, terus dia baal itu dari gula biasanya ya. Kalau kolesterol itu jarang sampai begitu, cuman memang ada juga beberapa orang yang baal ya, tapi lebih banyak ke gula
Gula. biasanya Iya. atau saraf yang terjepit, ya antara dua. Nah nanti tinggal lihat aja kalau misalnya memang dia sebelah ketarik kayak ischiatica itu ischialgia ya. Nah itu kemungkinan dari HNP ya, saraf kejepit ya. Nah tapi kalau dia dua-dua kemungkinan dari gula atau pembuluh darahnya tersumbat ya, yang ke bawah ada varises ya, dia baal. Nah biasanya kalau baal itu saya terapinya dengan lintah, karena lintah itu jelas jurnalnya dia anti koagulan ya, anti pengentalan darah, dia ngencerkan darah. Nah tapi kalau dia ada gula, ya dikasih herbal untuk gula. Nah tapi sambiloto tadi bisa membantu, karena sambiloto itu ada ujinya dia setara dengan metformin, ya dia bisa menurunkan gula. Nah jadi kalau kita gula itu pertamanya kita meningkatkan sekresi insulin, ya untuk gula itu menurunkan kadar gula di dalam darah, ya. Terabsorpsi pemecahan glukosa, nah itu harus dihambat. Nah itu ada 3 ya caranya. Jadi kita bisa gunakan sambiloto, bisa gunakan biji kedelai untuk menghambat proses terjadinya pemecahan glukosa. Terus kita bisa meningkatkan sekresi insulin dengan brotowali ya. Ada kemarin pernah saya bahas si gula tuh, kalau nggak salah lengkap ya itu. Ya jadi bisa gunakan sambiloto, brotowali, terus biji kedelai ya, itu pare ya, itu bisa menurunkan gula. Baik. Oke. Terima kasih Pak Alfian. Sama-sama. Kemudian Pak Arwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usianya 62 tahun, Pak Alfian, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ingin bertanya apa manfaat bawang hitam Bawang atau hitam. black garlic? Oh, ini bawang fermentasi. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri nih. Ya, kapan nih Rasim ngadain lagi nih? Ngadain Aduh. pelatihan maksudnya. Iya, orang jual Insya Allah. mahal loh itu. Kalau sudah lewat pandemi Pak Alfian. Oh iya ya, online aja. Online ya. Sekarang saya sering daring malah ya. Oh, malah sering darling ya. Iya, kan di rumah Sama bisa banget. saya net. Oh gitu, siap. Insyaallah. Ya, jadi sama black garlic ini sebenarnya untuk kolesterol ya. Sebenarnya dia itu bawang apa? Bawang putih ya, bawang putih jadi caranya kalau mau caranya boleh nggak dikasih tahu caranya ya? Boleh, silakan Pak Alfian. Nggak masalah ya. Yang bisnis jadi nanti ini, yang usaha jadi ini. Karena kan sudah banyak, kalau kita Sudah searching banyak ya? Google kan juga banyak. Oh banyak ya, jadi sebutkan aja. Jawab. Jadi caranya gini, ya jadi bawang putih itu ya kita ambil yang siung-siungnya ya, kita bersihkan dulu ya, terus kita siapkan rice cooker 1 ya. Rice cooker itu kalau bisa terpisah dengan yang kita bikin, yang biasa kita bikin nasi ya, terpisah lah ya, karena lama itu pembuatannya ya. Jadi nanti rice cooker Berapa hari sih? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ya 10 hari juga bisa ya. Jadi kita taruhlah bawang putih tadi berjejer ya, berkeliling ya, terus kita ada jaring atau rangsang ya. Iya. Jadi kalau ada air pun turun ya. Nah terus kita rapiin bener ya, kita tutup ya. Nah terus masaknya itu bukan cook, jadi masaknya itu warm ya. Ada yang kita tekan bukan untuk cook ya, warm ya, untuk memanaskan nasi doang. Nah itu selama seminggu kita balik ya. Nanti seminggu lagi kita panen ya. Nah itu sudah hitam, dia difermentasi ya. Nah itu bisa dikonsumsi, kenyal-kenyal ya jatuhnya. Nah itu sebenarnya sama sih buat kolesterol, untuk darah tinggi ya, intinya itu ya. Dan ini khasiatnya banyak ya, black garlic ini. Sebenarnya dia tuh cuman untuk menghilangkan rasa ketir aja sih mas ya. Kalau bawang putih pun langsung juga boleh, cuman kan ketir. Kalau kita bikin black garlic itu kayak dodol, jadi agak manis-manis dikit. Kalau bawang putih itu kita goreng itu ketirnya kan hilang. Ya sudah. Khasiatnya gimana? Ya kan digoreng. Oh, malah nggak ini ya? Iya kan rusak dia. Kan makanya warm up itu kan dia kecil. Jadi dia paling untuk memanaskan itu berapa sih? 40 derajat ya palingnya. Bukan cook ya. Kalau cook kan 100 derajat ya. Nah, ini warm ya. Jadi 40 derajat lah. Karena kalau antioksidan tuh rusak dia kalau di atas 40 derajat. Itu ya. Jadi kalau bawang putih kita goreng terus kita makan bareng nasi, berarti sudah tidak ada khasiatnya. Mending kita bikin asinan aja kalau mau. Tahu kan asinan yang asinan Iya. Kayak kita bikin apa ya? Asinan pala. Nah, kita bikin asinan bawang. Ya, ditaruh, didiamkan ya dengan air garam sama gula, ya didiamkan aja. Itu juga jadi fermentasi, ya hilang juga ketirnya ya. Khasiatnya ada. Malah di kuahnya ya.
Malah di kuahnya Di ya. kuahnya ya, karena kayak kita bikin infus water tuh jangan salah, yang jadi manfaatnya tuh di airnya, Bukan di buahnya. bukan di buahnya, karena ekstraknya sudah lari ke air, namanya ekstrak cair ya. Jangan salah, buahnya kita makan, airnya dibuang ya. Nah makanya orang suka, Pak Alfian saya kolesterol tapi saya nggak makan daging, tapi kalau ada sop saya minum airnya. Nah, Ya jadi sama Iya, aja itu ya. Jangan salah ya. iya. Dagingnya gak dimakan, kuahnya diminum, malah kuahnya yang lari ekstraknya ya. Berarti kalau kita makan ketoprak, biasanya kan itu kan bawang putih. Ya, Itu diulek jadi ya. satu sama bumbunya. Itu berkhasiat, Jess. ya cuman kan sedikit, sedikit mana berkhasiat lah. Oh, oke, baik Pak Alfian. Yang ada, Berarti itu untuk yang ada menghargai kolesterol ya. naik, bumbu kacangnya banyak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ijah Pak Alfian. Itu cari ayat pembenaran itu. Baik, Pak Alfian, apa obat batuk, pilek, sesak nafas? Benarkah minum kencur dan bawang yang diparut lalu diperas airnya? Ya, kalau untuk batuk bisa ya. Tapi kalau untuk flu, influenza itu daya tahan tubuh kita naikkan ya dengan yang hangat-hangat ya. Bisa kita gunakan temulawak, bisa kita gunakan cabai jawa. Nanti kita sebutkan yang untuk menghangatkan tubuh ya. Bisa kita gunakan secang, bisa kita gunakan bidara upas ya. Bisa kita gunakan apa lagi ya? Adas ya. Terus kita bisa gunakan kencur ya, itu untuk batuk, melegakan nafas, mengeluarkan sekret ya. Jadi kan kalau batuk itu kan tadi ada yang produktif dan non produktif. Nah ini kan pasti bahasnya produktif karena dia ada influenza pasti akan menjadi sekret ya. Nah caranya apa? Biar sekretnya keluar, nafasnya lega, gatalnya berkurang ya, daya tahan tubuhnya naik, influenza kabur. Kan kalau flu itu semua sembuh sendiri. Iya, iya. Ya, mau minum obat apapun paling obat untuk mengencerkan dahak. Ya kan? Supaya melegakan tenggorokan intinya. Nah, kalau daya tubuh kita naik, ya pasti sembuh. Iya. Ya, itu. Baik. Terima kasih Pak Alfian. Kemudian ada Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Ibu Putri, saya 65 tahun Pak Alfian. Keluhannya adalah kaki saya juga telapak tangan saya sakit sekali. Tangan jari tidak bisa menggenggam. Apa ada obatnya? Kaki, tangan sakit sekali. Nah, tangan tidak bisa menggenggam. Dua-duanya. Iya. Coba cek asam urat ya, karena mungkin persendiannya ada purin ya. Kalau memang asam urat bisa kita gunakan seledri ya, kumis kucing, tempuyung bisa kita gunakan ya, karena dia sifatnya diuretik, dia membuang purin ya. Terus si tempuyung tuh menghambat santin oksidase ya. Dia inhibisi santin oksidase sehingga tidak jadi purin pirimidin ya. Terus apa tadi, tempuyung, kumis kucing, diuretik sama santin oksidase. Bisa kita gunakan apa lagi? Seledri ya, seledri juga untuk melancarkan kencing. Nah, itu untuk menghilangkan asam urat. Tapi lihat dulu Ibu emang asam urat atau radang sendi. Ada dua ya, bisa radang sendi, bisa asam urat. Kalau radang sendi kurangin kena dingin-dingin ya. Kalau kena dingin dia tambah kaku. Ya. Ada juga yang nggak bisa balik. Itu nggak bisa balik karena trigger point. Biasanya dia nyangkut di otot bagian bawah. Itu dipijit, dibenerin udah biasanya lurus ya. Ya kemarin pasien saya nggak bisa begini. Dia jadi sebelah kanan atau sebelah kiri ya kemarin? Sebelah kiri. Jadi dia nggak bisa nekuk untuk handphone ya. Jadi dia begini. Nah, nekuk jari jempol, ibu jari. Tapi kemarin sudah saya benarkan karena posisi ototnya aja nyempit ya. Jadi ada 3 poin, terus juga ada ototnya yang ketekan ya. Iya. Udah dilurusin udah bisa ya itu. Baik. Terima kasih Pak Alfian, Ya. Ibu Putri, semoga terjawab. Lalu ada Ibu Maria. Pak Alfian, kalau sesak nafas dan juga sakit lambung, obatnya apa? Nah, sesak napas ini kan bisa karena dari lambung. Kalau Ibu tadi ngomong lambung ya. Kalau kita lambungnya kumat, itu bisa sesak napas ya. Sesak napas itu kadang-kadang neken sampai ke jantung ya, berdebar-debar sampai kita ya. Nah, itu bisa gunakan kunyit sama temulawak tadi atau temu mangga ya. Nah, itu bisa menurunkan asam lambung ya. Kunyit sama temulawak itu bisa menurunkan asam lambung, temu mangga bisa menurunkan asam lambung ya. Nah, asam lambung turun, dia tidak menekan ke jantung, jadi nggak sesak ya.
Jadi kita membedakan orang jantung dengan lambung itu gampang ya. Kalau orang kalau orang jantung dia saat aktivitas ya naik turun tangga atau jalan cepat dia pasti ngos-ngosan atau sesak. Iya. Tapi kalau orang lambung dia duduk-duduk manis begini dia sesak udah lambung ya itu. Kalau misalnya kantongnya kering beda lagi Mas Abi Agus ya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Bercanda ya, bercanda. Siap, nggak apa-apa Pak Alfian. Kita biar nggak serius. Betul. Biar nggak ngantuk. Karena kalau yang seperti ini memang harus banyak intermezzonya Pak Alfian. Biar fresh terus gitu ya. Iya dong, Dari harus fresh ya. Ibu Ade di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya mau bertanya bagaimana cara mengencerkan dahak dengan cara herbal. Dan saya ingin menambahkan dahak yang menyumbat bikin saya kurang bisa mencium aroma apapun. Bagaimana solusinya? Ya, tadi sudah disebutkan kayak ketinggalan mungkin ya. Nah, moto kita juga kita belum ngomong ya, 4 sehat 5 sembarangan ya. Jangan 4 sehat 5 sembarangan. Moto itu harus dikeluarkan itu. Itu menjadikan brand. Ya, jadi tadi sudah jelas ya sudah kita bahas tadi untuk yang mengeluarkan sekret tadi ya, seperti dia kencur ya, adas ya untuk karminatif kembungnya ya, terus sambiloto untuk antibakterinya ya. Nanti kita kombinasi terakhir herbalnya. Jadi dia untuk antibakterinya juga bisa, terus dia bisa untuk mengeluarkan sekretnya ya. Terus kita bisa untuk daya tahan tubuhnya ya. Jadi pengobatan tuh itu sebenarnya menghilangkan bakterinya, kan kalau infeksi itu kan pasti bakteri ya, atau virus ya kalau influenza. Nah, terus kita keluarkan sekretnya karena sudah terjadi ya. Sekret itu sebenarnya pertahanan tubuh kita untuk melawan benda asing yang masuk ke tubuh kita ya. Itu bagian dari makrofag kita. Nah, kita kan ada imun spesifik dan non spesifik ya. Yang pertama itu imun non spesifik ya. Nanti dia fagositasis baru masuk ke imun spesifik, mengenali baru dilawan dia. Nah, kita bantu dari luar untuk fagositasisnya atau untuk efek dari akibat sudah terjadi perlawanan ya. Nah, itu tadi kan sudah saya sebutkan, tapi nanti terakhir aja deh. Jadi kalau misalnya digabungkan kan enak ya, daripada nanti jawab satu-satu lagi ya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Singapura Pak Alfian. Ibu Nurjanah binti Madia menyimak melalui Sela FM. Saya ingin bertanya Pak Alfian, apa obat sendawa? Oh, sendawa tuh Iya. Ya, jadi bisa kita gunakan adas. Tadi kan adas kan karminatif ya untuk mengurangi kembung. Nah, tapi sendawa ini biasanya asam lambungnya bermasalah ya, bisa kita gunakan kunyit sama temulawak tambahin adas ya. Adas itu agak anget ya, jadi enak ya. Kapulaga juga boleh tambahin ya, yang anget-anget ya. Tambah kunyit temulawak sama adas sama kapulaga. Nah, mudah-mudahan dia nanti karminatif ya, malah kentut ya. Jadi hilang anginnya. Ya, bersendawa itu biasanya angin atau lambungnya naik asamnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Nurjana di Singapura. Pertanyaan selanjutnya datang dari siapa ini? Bapak Ari. Usia saya 58 tahun. Saya lagi sakit tifus. Apakah ada herbal buat tifus? Ya, tipes ada herbalnya. Tadi juga saya sebutkan ya, ada yang untuk Salmonella typhi ya. Tadi di sambiloto sama apa tadi satu? Ya. Kalau saya sih gunakan tapak liman, ya patikan kebu, sambiloto, kunyit itu bisa ya. Jadi tadi mana tadi ya? Ada sambiloto ya untuk tipoid. Mana tadi? Sambiloto. Nah, nah ini ya untuk tifoid ya, sambiloto ini untuk tifoid ya, ada ya, bisa gunakan sambiloto. Cuma sambiloto ini kan perih di lambung ya, jadi kita gunakan kunyit jangan lupa ya. Terus ada satu lagi tadi ya, apa ya yang tifoid untuk antibakteri saya lupa ya, tapi saya gunakan tapak liman biasanya, tapak liman sambiloto ya, tapak liman sambiloto sama kunyit ya, biasanya dia akan bagus ya nanti tifoidnya ya. Tifoid tuh ya kalau nggak diobatin ya mesti diobatin, karena dia bikin luka di usus ya, bikin luka di pencernaan. Makanya demamnya itu suam-suam sore-sore hari ya, sore-sore hari. Dia tuh biasanya kalau tifoid itu demamnya suam-suam mas, sore-sore ya.
dia nggak demam tinggi kayak DBD ya, demam tinggi DBD itu tinggi banget ya, tadi turun tiba-tiba. Nah Iya. kalau City Point ini sore-sore ya, atau di klinik ada herbalnya ya, sudah jadi ya. Oke. Baik. Kalau tifus itu, kalau obat Fermin itu bagus nggak kapsul cacing? Kalau dulu masih bagus, cuman sekarang kayaknya kandungannya sudah kurang. Kenapa Pak Alfian? Ya nggak tahu. Ya mending kita bikin sendiri kalau mau. Bikin kapsul cacing. Langsung cacingnya di blender. Cacing. Nah, Pak Alfian jual cacing juga? enggak, saya nggak pakai cacing. Oh, Ada nggak yang pakai lain cacing. ngapain pakai cacing? Ah. Ya kita ada hal yang bukan cacing, tanaman, ngapain mau pakai cacing? Oh iya. Kan ada yang lain. Tapi nggak sembarang cacing, atau cacing apa aja bisa? Cacing tanah, Intinya cacing tanah. cacing tanah yang panjang-panjang itu, yang besar-besar itu. Iya. Dicuci bersih kalau caranya ya. Sudah blender. Kalau nggak jijik ya. Kalau jijik jangan ya. Ya tapi kalau saya nggak menggunakan cacing, Baik Pak Alfian. tanaman cukup. Baik, Ibu Dilah ingin bertanya. Saya rutin makan nanas, katanya bisa mencegah kolesterol. Benar. Nanas benar ya. Bromelin ya, nanas itu kandungannya bromelin. Dia bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Malah namanya tuh apa ya, dibuat nanas tuh sekarang dibuat apa, saya lupa itu namanya. Jadi dia untuk anti kolesterol memang ya. Cuman kalau nanas, kalau yang lambung ada, pulurnya tuh jangan dimakan, yang keras-kerasnya itu, karena memicu asam lambung ya. Baik. Dari Ibu Rahayu, Pak Alfian, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi sariawan yang ada di daerah pangkal lidah, terasa sampai tenggorokan. Sariawan ini biasanya karena lambung juga, lambungnya panas ya, atau asam lambungnya naik, dia sariawan. Makanya orang sariawan tuh bukan vitamin C ya, jangan salah, makan vitamin C ya tambah jadi sariawannya ya. Mestinya vitamin B ya, vitamin B itu bisa dari serat-serat ya, kita banyak serat, misalnya beras merah ya, gandum ya, terus pepaya ya. Nah, kita mendinginkan, jadi kasih temulawak sama kunyit sama daun saga tadi untuk sariawan bisa ya. Nah terus kita konsumsi buah-buahan, terus beras merah ya, yang serat-serat ya, insya Allah berkurang nanti sariawannya ya. Yang penting bukan vitamin C ya. Vitamin C itu untuk influenza, untuk kita infeksi ya, itu influenza. Jadi antioksidan kalau vitamin C itu ya. Baik. Ada Ibu Ani ingin bertanya Pak Alfian. Assalamualaikum. Apakah memang ada batuk 100 hari? Batuk 100 hari gimana itu? Nggak tahu Pak Alfian. Jadi harus 100 hari baru berhenti? Enggak juga lah. Nanti kalau bukan 100 hari jadi 50. Baik, itu hanya mitos ya berarti ya. Mitos lah itu ya. Karena kan kalau kita namanya batuk ya, nggak bisa kita ya, kalau daya tahan tubuh kita naik sih insya Allah sih cepet ya sembuhnya ya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita rendah ya batuknya lama ya. Terus ada juga batuk karena alergi ya, pemicunya dingin segala macam. Nah itu mulai kurangin ya dingin-dinginnya ya itu. Jadi macam-macam batuk nih ya, ada dua ya, yang produktif dan non produktif, yang infeksi dan alergi ya. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Lalu ada Ibu Farida. Assalamualaikum Pak Alfian, saya usianya 68 tahun. Kalau mau tidur baru terasa lelap, terbangun tenggorokan gatal dan batuk, terus napas bunyi ngik-ngik, jadi tidak bisa tidur. Napas bunyi ngik, asma dong. Asma ya. Iya, rongga bronkusnya nyempit. Iya, hindari pemicu alerginya. Apa alerginya Pak Alfian? Pemicu alergi itu bisa debu, bisa dingin ya, bisa makanan ya. Jadi inflamasi. Kalau dia bunyinya ngik itu pasti asma ya. Asma itu bisa juga kita benerin tulang belakangnya, vertebrae-nya, supaya dia tidak agak melenggar ya. Ada beberapa pasien saya yang asma, saya benerin posisi tulangnya, yang nggak asma lagi ya, ternyata bisa juga. Selain kita gunakan antihistamin ya, antihistamin tadi bisa pakai ciplukan ya, atau daun alpukat ya. Pernah saya sebutkan juga daun alpukat sama ciplukan ya. Nah ciplukan itu antihistamin. Jadi caranya kita cari yang antihistamin kalau di alergi. Itu batuk karena non produktif karena alergi. Tadi kan sudah disebutkan batuk alergi, batuk produktif dan batuk non produktif. Kalau produktif itu dia infeksi ya, batuk yang tidak produktif itu biasanya dia karena alergi ya itu.
Oke? Baik, terima kasih Pak Alfian. Sama-sama. Kemudian Ibu Evi di Batam. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. saya sudah 72 tahun batuk-batuk berdahak dan sesak. Apa ada herbalnya? Oke, nanti kita terakhir aja itu ya. Nah, Baik. oke, yang lain. Yang lain ini Pak siapa ini? Tidak disebutkan namanya, dari hamba Allah begitu. Kalau nyeri di pergelangan tangan, jari-jari, apa ada obatnya? Nyeri di pergelangan tangan dengan sendi jari-jari. Iya. Ya bisa, kalau di persendian itu jadi gini. Kita ada masalah di persendian, ya, nyeri-nyeri itu kemungkinan ada asam urat, purin di sendi-sendi. Karena asam urat itu pasti di sendi-sendi, ya, atau di radang sendi, antara dua. Nah, kita tahu dulu kalau misalnya patofisiologi kena asam urat, ya pantangan dulu, jangan makan 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah, baru kita kasih herbal untuk asam urat ya. Yang kayak tadi seledri bisa, kumis kucing bisa, tempuyung bisa, ya. Yang tadi saya sebutkan sudah. Oke, ada lagi? Dari Ibu Ami. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutut kanan saya ada masalah persendian. Sebelum suka nyeri dan ngilu lalu hilang. Nah sekarang ada rasa sakit di persendian. Waktu duduk, saat mau berdiri sakit. Harus kakinya dihentakkan dulu, gerakannya kayak mau nendang. Kalau sudah bunyi krek, kayak bunyi tulang atau otot, nggak tahu, baru enak Posisi jalannya. itu, ya. Herbalnya ada Pak Alfian? Jadi kalau menurut saya itu posisi ya ada bermasalah. Nggak tahu saya ACL atau enggak ya. ACL tuh ada yang robek, ada yang grade 1, grade 2, grade 3 dan selanjutnya ya. Nah, bisa juga karena dia lari posisinya. Pas dilurusin kan dia pas ya. Nah, kemungkinan itu ada posisi yang salah. Jadi ibu harus menguatkan otot-otot di lutut ibu caranya. Ya, tapi kalau ibu gemuk turunkan berat badan dulu ya. Nanti takutnya OA ya. OA tuh osteoartritis ya, karena dia bergesek-gesek terus. Timbullah kapur degeneratif, nanti bantalannya hilang, kena sendi, kena bantalan, sendi ketemu sendi ya. Nanti grade 4 susah, nanti nggak bisa nekuk ya. Jadi ibu pertama turunkan berat badan jika berat ya. Yang kedua, latihan untuk penguatan otot di bagian lutut ya. Boleh quadricepsnya dikuatkan ya, otot tidak di belakangnya juga bisa dikuatkan ya. Cuman saya nggak bingung memperagakannya ya. Ya nanti atau saya bikin YouTube deh nanti ya. Nanti bukan di YouTube saya aja deh untuk lutut ya. Selama ini untuk saraf kejepit sih saya bikin senamnya ya. Ya boleh juga masukkan ya nanti untuk buat lutut ya yang memang lututnya bermasalah ya. Jadi kita kuatkan quadricepsnya biasanya. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Nampaknya kita sudah berada di penghujung waktu. Oh iya, nggak terasa ya. Sudah 11 lebih 28 menit terasa. waktu studio kami. Tapi ada beberapa tadi Pak Alfian berjanji di akhir acara. Ya ini Oke. tanaman kan herbal kan? Ya. Ya, minuman ya. Jadi minuman ini bisa untuk menghangatkan tubuh, bisa buat batuk ya, bisa buat influenza ya. Jadi ada 2 ramuan, siapkan kertas dan pena. Jadi saya tadi nggak sempat mindahin ke sini, jadi saya screenshot aja di handphone ya. Iya. Udah siap kertas pena ya. Ini tadi sudah saya sebutkan juga di awal ya. Jadi saya ulangin, tapi ada satu lagi yang baru ya. Rimpang jahe segar itu kira-kira 15 gram ya. Biji adas 0,1 gram. Nah, adasnya untuk mengeluarkan sekret, karminatif, kembung ya. Jahe untuk antioksidan ya. Batang seri segar 0,5 gram. Biji kapulaga 0,5 gram. Kulit kayu manis ya 0,05 gram. Gula aren atau madu. Caranya kita iris-iris ya, kecil-kecil, kita rebus air kira-kira 600 ml ya, masukin sampai 300 ml disaring ya. Itu udah jadi. Nah, ini ada lagi yang memang kita dingin banget atau flu-nya agak berat ya, bisa kita gunakan ini. Karena ini menghangatkan ya. Tapi kalau ada lambung jangan lupa tambahin kunyit ya. Yang tadi juga tambahin kunyit ya. Nah, ini ada cabai Jawa. Cabai Jawa ini kan tahu ya. Cabai Jawa itu kalau cabai kan biasa menunduk ke bawah. Nah, ini menunduk ke atas buahnya ya. Cabai Jawa.
Terus buah pala, ya buah pala tahu kan, biji pala, oh, nggak ada di sini ya. Nah, terus rimpang jahe ya tetap kita pakai. Rimpang lempuyang, kalau nggak tahu lempuyang buka di internet ada, ya sama rimpangnya ya. Cuman dia tuh kalau bunga itu kayak ada buah warna merah. Iya. Ya. Oh, tahu Mas Agus ya. Nah, ada lagi ke kencur ya, rimpang kencur ya. Jadi cabai Jawa tadi 5 gram, buah pala 1 gram, rimpang jahe 8 gram, rimpang lempuyang 6 gram, rimpang kencur 6 gram, rimpang temulawak 5 gram ya, rimpang kunyit 5 gram, lada 0,5 gram, gula aren 20 gram ya. Kalau terlambat bisa buka YouTube Rasil atau YouTube saya. Nanti biasanya saya upload juga ya. Saya ulangin lagi, cabai Jawa 5 gram, buah pala 1 gram, rimpang jahe 8 gram, rimpang lempuyang dan kencur 6 gram ya, rimpang temulawaknya 5 gram sama rimpang kunyit, lada 0,5 gram, gula aren 20 gram ya, sama airnya kira-kira 600 ml ya, 3 gelas. Jadi kira-kira bisa kita minum jadi 6 gelas jadi 3 gelas ya. Jadi kita bisa minum pagi, siang, sore ya, 200 ml juga boleh ya. Oke, ini saja. Jadi kita bisa untuk menghangatkan tubuh, bisa untuk influenza ya. Boleh tambahin sambil utuh untuk antibiotiknya atau sirih ya, itu. Oke. Terima kasih Pak Alfian. Sama-sama. Tadi 2 pertanyaan yang tadi memang sempat terjeda tadi sudah dituntaskan. Terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Alfian, dan kita pun juga sudah pas di waktu closing di siang hari ini. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi tausiah ataupun program kita Kesehatan Islami di edisi hari ini Sabtu 26 Desember 2020, 11 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan tema batuk. Terima kasih kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Ini ada banyak WhatsApp yang masuk, dan semoga apa yang disampaikan Pak Alfian bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi kawan dan akhwat, bagi Anda yang ingin datang ke Rumah Sakit Indonesia seperti ini brosurnya ya. Rumah Sakit Indonesia di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 4 RW 4, Kafling PTB DKI, Pondok Kelapa 13450 Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi beliau langsung di nomor HP-nya, dicatat di 0813 832 62040. Sekali lagi di 0813 832 62040 atau di nomor telepon 021864 8904 021864 8904. Akhirul kalam, kami yang bertugas memandu acara ini saya Abi Agus dan juga Neza, ada pula Kang Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.